Sebentar, saya minta ke Om Rizky deh, Om Rizky, Om Rizky. Nah, Oh bagi iya saya nih, host dong, Om Rizky. Jangan belum dapat host ya, aja bentar Om. terus Om Rizky, aduh ya. Nah, jadi teman-teman, kalau mau ini ya, nah sebentar ya. Di kalau di Google Map dicarinya apa Om? Nama ininya, nama tempatnya Om. Nama tempatnya Hobby Holic. H O Kopi B Holik ya. ya Coba H nih O B kita. B Y Holic. Nah, Kopi Holik. Jalan Raya Impres ini ya. betul Jalan Raya Impres. Ya, jadi teman-teman kalau mau cari nih ya lokasi Hobi Holik. Nah, ini dia nih lokasinya nih. Lokasinya nih sebenarnya tempatnya strategis banget ya buat teman-teman yang di sekitaran Jakarta ya. Bahkan kalau yang dari arah Bogor juga ya, teman-teman di sini sangat strategis sekali nih langsung gitu ya bisa keluar exit tol Taman Mini. Dan emang tempatnya lokasinya dekat Taman Mini ya. Nah, kebetulan ini rumah saya ada di sini ya, rumah saya ya dekatnya kita tetanggaan ya, Om ya. Deket banget tuh Om dari Pondok Gede mah. Kita tetanggaan nih Om ya. Nah, ini nih lokasinya nih teman-teman nih. Mungkin kalau teman-teman mau nantinya gitu ya, mau mencari gitu ya. Nah, ini nih alamatnya saya share nih. Sep. Oke. Di sini juga ada nomor teleponnya nih. Aktif ya ini nomor teleponnya Om ya. Aktif Om dari tahun 99 nomor teleponnya. Waduh, mantap ini nomor lama ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi workshopnya di sini. Nah, ini workshopnya. Nah, ini orangnya nih, tuh ya. Oh, ini dulu ya, workshop Itu yang dulu ya Om ya. ya toko-toko lama waktu toko Nah, lama. ini workshop yang dulu. Jadi secara gambaran memang Om Ziba ini sudah banyak ya memberikan jasa servisnya kepada rekan-rekan pengguna drone khususnya DJI. Nah, tapi pertanyaannya nih Om mungkin Om, kalau misalkan ada barang selain DJI gitu ya, misalkan kayak Autel, terus apa tuh Xiaomi, kemudian apa MJX Bucks gitu ya, itu bisa nggak sih dibawa ke tempat Om Ziba gitu? Untuk sekarang ini kita fokus di DJI aja kebetulan Om, sama Autel DJI yang beberapa. sama Autel ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita ngelihat ketersediaan spare part. Bukannya kita Oke. bukannya kita nggak mau ngambil atau mau megang, cuman kan eh, untuk ketersediaan spare part drone-drone jenis lain itu di Indonesia itu cukup susah. Di mana sekarang jalur import dari Cina kemarin juga sudah sangat-sangat dibatasi dan Hmm. teman-teman yang lain pun dalam menyetok spare part jenis drone-drone lain itu sepertinya tidak setinggi daripada menyetok jenis spare part DJI seperti itu Om. Oke. Gitu. Jadi kan drone ini juga dibagi dalam dua tingkatan ya, dalam dua golongan ya. Ada yang disebut dengan drone toys sama dengan drone kelas hobi, di mana DJI ini termasuk drone kelas hobi, yang mana animo masyarakat bahwa dengan memiliki salah satu drone DJI, eh, uang yang bisa dibeli setelah dibelikan drone tersebut bisa menghasilkan gitu loh. Tidak hanya sekedar Hmm. untuk mainan semata seperti Mainan itu Om. doang ya. Nah, itu Hmm. jadi teman-teman punya gambaran ya. Jadi kalau mau beli drone, mendingan sekalian yang memang jelas gitu ya. Kita Tuh. mendingan kita kumpulin dulu tabungan kita gitu ya. Kalau kita mau beli drone, kita niat beli drone gitu ya. Nah, dari tabungan yang kita udah cukup nih. Nah, tadi sarannya Om Ziba adalah lebih baik, lebih mending adalah kita beli drone yang memang udah jelas nih. After salesnya, jelas spare part-nya, jelas juga tempat servisnya gitu ya. Jadi jangan yang nanggung gitu ya. Karena kalau yang nanggung ini ya, ya kita sering lihat ya Om Ziba ya teman-teman yang Oh beli betul. drone misalkan nih ada uang baru segini gitu ya karena udah keburu nafsu gitu ya udah deh saya beli yang 1 juta 2 juta gitu ya tapi ternyata ada apa-apa rusak itu nggak ada spare partnya ya Om Ziba ya Oh betul Om. malah jadi akhirnya beli lagi gitu ya nah jadi mendingan
teman-teman di sini mungkin kalau yang ada rencana ingin membeli drone gitu ya, ya mungkin saran dari Om Ziba gitu ya, sebagai memang yang kesehariannya megang dan reparasi drone gitu ya, ada sarannya baiknya adalah kita mendingan beli atau investasi alat yang sekalian aja nih gitu ya, di kemudian hari kita juga bisa menggunakan alat ini untuk pekerjaan kita gitu. Di satu sisi juga barang ini juga ada nih spare partnya. Dan tadi Om Ziba udah ngejelasin ya bahwa yang di tempat Om Ziba ini, yang biasa dikerjakan Om Ziba ini adalah drone-drone dari DJI dan Autel ya, karena memang Betul. ketersediaan spare partnya saat ini masih dua brand itu yang paling ada dan paling mudah ditemukan. Nah, jadi teman-teman yang punya drone gitu ya, drone-nya bermasalah, yang mereknya DJI ataupun Autel, yang mau diservis gitu ya ke tempatnya Om Ziba gitu ya, kalau misalnya bermasalahnya sampai parah banget nih gitu ya, monggo tuh silakan tuh alamatnya tinggal dicari aja Google-nya tadi ya, yang tadi saya bilang yaitu Hobbyholic ya di Google, Betul. lokasinya di Taman Mini, strategis sekali buat teman-teman yang lain. Nah, kalau misalkan nih Om, ini mungkin sambil aja kita ya bertanya-tanya nih Om Ziba nih. Coba bentar nih. Ini ada pertanyaan nih yang udah saya kumpulin nih. Nah, mungkin habis pertanyaan yang saya kumpulin, kita dari teman-teman deh ya. Gitu. Nah, ini Om. Biasanya nih teman-teman punya kendala nih Om. Ya, Gimana sih cara membersihkan drone itu setelah digunakan itu baiknya menggunakan apa sih Om? Gitu ya. Dari sisi Om nih yang emang tiap hari megangin drone yang ada aja masalahnya gitu ya. iya, iya, iya. Eh, eh. Monggo Om, coba mungkin bisa diinfokan nih ke teman-teman nih, biar teman-teman tahu dan bisa mencatat nih. Silakan Om. Oke, pertama-tama saya sih lebih cenderung untuk melakukan pengecekan sebelum kita melakukan penerbangan, Om Fer. Jangan Hmm, melakukan action setelah kita terbang baru ketahuan atau oh ini kok rusak, oh ini kok kotor. Sebaiknya dibiasakan habit kita untuk melakukan pre-flight before pre-check before flight. nah Seperti betul. di mana bisa dimulai dari beberapa bagian, dari mulai kesehatan baterai, kemudian kesehatan unit sendiri, di mana unit itu terbagi dari kesehatan propeller, kesehatan motor, kesehatan gimbal, dan kesehatan sistem. Hmm. Yang ketiga adalah kesehatan daripada remote control dan kesehatan daripada si pilotnya sendiri. Jangan kita lagi nggak mood atau lagi banyak pikiran, kita memaksakan terbang, waduh, itu semuanya eh, kayaknya kemungkinan accident terhadap drone-nya akan menjadi lebih besar. Karena apa? Sifat panik daripada manusia apabila ada sesuatu yang di luar rencana itu sangat-sangat eh, bisa membuat penerbangan itu menjadi di luar rencana apa yang direncanakan. Sebaiknya sebelum kita terbang, kita perlu benar-benar melakukan pengecekan terhadap kesehatan baterai kita. Kesehatan baterai yang paling mudah dicek adalah daripada bentuk fisik daripada si baterai sendiri. Di sini ada contoh daripada baterai Mavic 2, di mana kesehatan baterai yang bisa kita cek pertama adalah rata atau tidaknya kondisi sel dari bentuk fisik yang ada, di mana bentuk fisik itu bisa dilihat dari penampang atas, apakah terjadi gelembung terhadap sel tersebut, atau terjadi retakan-retakan pada cangkang daripada sel tersebut. Apabila sudah terindikasi bahwa baterai tersebut bergelembung atau cangkangnya retak, sebaiknya baterai tersebut tidak dipaksakan untuk digunakan karena kesehatan baterai itu sangat penting. Ibaratnya baterai itu merupakan nyawa daripada sebuah drone. Seperti itu, Om Fer. Eh, Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita lihat yang paling utama adalah baterai ya Om ya. Baterai. Hmm. Pertama kali kita melihat adalah kondisi baterai yang merupakan nyawa daripada drone tersebut, gitu loh. Nah, benar 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 benar. Nah, teman-teman mungkin kegambar ya sekarang ya, apa tuh komponen baterai itu ternyata memang komponen yang paling krusial, karena memang baterai ini adalah sumber daya utama gitu ya.
Nah, tadi Om Ziba udah jelasin gitu ya kalau baterai itu kadang fisiknya suka kembung, terus juga casingnya suka retak gitu ya. Nah, Betul, kalau betul. udah kayak gitu tuh udah nggak boleh ya Om Ziba ya kita gunakan ya. Sangat-sangat dilarang untuk dipergunakan. Nah, ada rekomendasi nggak Om Ziba? Jadi misalkan kayak, saya mau, eh, kan suka ada yang pernah saya dengar gitu ya, servis baterai gitu ya. Nah, itu Iya. rekomen nggak sih Om Ziba servis baterai atau baterai baru, mendingan baterai baru gitu ya? Saran saya, selama di pasaran masih tersedia baterai baru original DJI, lebih baik melakukan pembelian terhadap baterai baru tersebut. Nah, oke. Terkecuali terkecuali apabila drone-drone tersebut sudah lawas. Karena kan DJI ini dia apabila sudah menyatakan discontinue terhadap produknya, maka Mm-mm. dia tidak akan memproduksi spare part-nya, termasuk baterai, baling-baling, atau lain halnya. Seperti itu. Contoh, Oke. sekarang kita tidak melihat peredaran daripada Phantom 1, Phantom 2, kan udah nggak ada lagi ya Udah kan? nggak ada lagi Phantom ya 3 aja betul. udah sedikit karena ketidakadaan Ah, ah, baterai ah, di ah, pasaran ah, ah, seperti ah. itu. Jadi pertama, apabila drone kita masih dalam eh, masih ingin dipergunakan, pastikan bahwasanya kesehatan baterai kita sehat dan apabila ternyata baterai kita udah nggak sehat, sebaiknya mencari ketersediaan baterai original daripada DJI. Itu pertama. Oke. Kedua, apabila baterai original tidak ada, lebih baik mencari baterai second dengan kondisi baik dan kondisi sel yang bagus, yang belum pernah dibongkar tentunya. Oke. Nah, Yang masih ori gitu lah ya. yang masih ori jelas. Mm, mm, Opsi mm, mm. terakhir apabila memang sudah tidak ada, sedangkan kita drone-nya ingin masih terus dipakai, ya kita bisa melakukan replacement cell atau servis baterai tersebut. Oke. Jadi Karena di, di dalam satu buah baterai seperti ini akan terdapat beberapa sel seperti ini. Ada yang tuh isinya teman-teman tuh ya, 4. baterai tuh dalamnya kayak gitu ya Om Ziba ya. Betul, ada yang isinya 4, ada yang isinya 3. Ini kebetulan baterai eh, Mavic apa Om? Mavic 2 Pro. Oh, Mavic 2 Pro itu udah Nah, kembung lagi ya. betul. Nah, setiap sel ini dia memiliki kapasitas voltase di mana eh, kapasitas voltase paling tinggi normalnya adalah 4,22, kapasitas voltase paling rendah normalnya adalah 3,38. Seperti itu. Apabila eh, kita perawatan terhadap baterai ini juga tidak baik, maka akan menimbulkan gas terhadap sel-sel baterai ini. Nah, gas-gas itu yang bermasalah. Seperti itu, yang Oke, bisa oke, menyebabkan oke. baterai tersebut drop. Gitu, Om Fer. Oke, nah teman-teman jadi tahu ya, tadi tuh adalah baterai nih, kan kita nanya nih ke Om Ziba, rekomen gak sih baterai yang replacement? Nah tadi langsung nih Om Ziba sendiri nih yang memang menerangkan gitu ya. Jadi kita kalau misalkan punya drone yang agak versi lama gitu ya, nah terus masih mau kita pertahankan gitu ya Om Ziba ya, lebih baik Tuh. sarannya dari Om Ziba nih, sebagai memang orang yang sehariannya memegang drone yang ada aja masalahnya gitu ya. Nah, Ya, sarannya adalah harap selalu gunakan spare part original gitu betul ya, sekali, Om Fer. atau gitu cari barang yang second tapi masih segar. Nah kalau udah bener-bener nggak ada solusi gitu ya, misalkan barang barunya udah nggak ada, barang secondnya udah nggak ada si baterainya gitu ya, tapi drone-nya masih mau dipakai nih, ya tinggal opsi terakhir pilihannya memang replacement cell. Cuman ya itu tadi ya, replacement cell itu kadang kita bisa kita bilang, dari Om Ziba sendiri atau dari teman-teman yang biasa servis juga biasanya memang nggak ada garansi kayak gimana kayaknya Om ya, karena memang Betul. selnya ini bukan sel asli dari pabrik ya Om ya. Selnya sebenarnya sel asli dari pabrik, Om. Cuman kan Heeh. jenis ketersediaan sel di pasaran itu bermacam-macam dari mulai grade A sampai Oke. dengan grade yang paling busuk. Tergantung gimana si importir ingin Pemasukan memasukkan. ya. Betul, seperti itu, Om Fer. Jadi Siap, apabila siap, grade-nya siap. yang eh, grade A yang dimasukkan, otomatis Mm-mm. harganya akan menjadi mahal. Tapi perlu diingat, walaupun itu grade A, dia tidak melalui QC daripada DJI sendiri. Seperti itu. Oke. Gitu, Om Fer. Siap, 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 siap. Wah, thank you nih pencerahan banget nih. Nah, jadi
tadi pertanyaannya adalah pertanyaan umumnya adalah cara kita ngecek drone sebelum kita gunakan gitu ya, apa aja yang harus kita cek. Ya tadi jawaban ya, dari Om Ziba adalah seperti itu. Nah, mungkin ada lagi nih Om, satu pertanyaan dari kita dulu nih. Habis itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Nah, ini Oke. Om, seberapa sering sih drone perlu diperiksa dan dirawat Om dalam penggunaannya? Seberapa sering drone perlu diperiksa dalam penggunaannya? Betul. Sesering mungkin atau sebelum akan dilakukan rencana penerbangan. Setiap akan dilakukan rencana penerbangan, maka drone wajib diperiksa. Seperti halnya pelaksanaan keamanan sebuah kendaraan pesawat pada umumnya, pesawat itu setiap sebelum terbang, dia pasti akan dilakukan pemeriksaan. Walaupun bukan pemeriksaan secara general, tapi pemeriksaan terhadap kondisi fisik, kondisi mesin, dan kondisi baterai kalau di sini. Jadi kapan perlu diperiksa drone itu? Setiap sebelum akan dilakukan rencana penerbangan. Seperti itu, Om Nah, Fer. Jadi bukan oke. sebulan sekali, bukan dua Bukan bulan bulan sekali, sekali bukan ya. enam bulan, bukan. Setiap akan dilakukan rencana penerbangan. Karena apa? Apabila kita gagal dalam melakukan habit pre-flight before pre-check before flight tersebut, eh, kecelakaan yang akan ditimbulkan siapa yang akan tahu? Seperti itu, Om Betul, Fer. betul, 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 Barang ini betul. adalah barang terbang. Apabila barang ini kemudian drone ini kita terbangkan misalnya di tengah kerumunan atau sedang ada konser, tapi kita lalai dalam memeriksakan kesehatan drone tersebut, bisa kemungkinan akan jatuh dan mengakibatkan kecelakaan kepada orang lain. Itu kan yang harus kita hindarkan. Seperti itu. Iya, 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 iya. Awareness itu yang harus kita bangun sebenarnya. Nah, bener banget ya. Jadi memang sebaiknya ya Om Ziba ya tadi kata Om Ziba ya itu memang sebelum kita terbangkan ya kita cek dulu gitu ya Betul. gitu. Bahkan setelah kita terbangkan ya diperiksa lagi, di maintenance lagi gitu ya, dielap ataupun bagaimana gitu ya supaya performa drone kita bukan apa maksudnya terjaga gitu ya Betul. dalam penggunaannya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih ya dari Om Dendi di kolom komentar. Rentan waktu berapa lama sebaiknya mengganti thermal paste pada drone? Kebetulan saya pengguna Mavic 3 Enterprise untuk kegiatan mapping. Nah, ini mapping Om Deddy berarti sehari sekitar berapa hektar nih Om nih? Kalau boleh tahu nih atau berapa baterai nih kan kayaknya ini banget nih Mavic Enterprise kayak capek banget sih sampai thermal paste-nya mau diganti gitu ya. Berapa lama nih Om Dendi ini? Nah, coba deh Om Ziba. Misalkan nih teman-teman ada pakai mapping nih Om Ziba gitu ya kan sering tuh ya penggunaannya gitu. Nah, masalah penggantian thermal paste itu perlu nggak sih kayak kayak laptop gaming gitu ya, yang sering kita pakai Betul, betul. gaming, processing gitu ya kan lama-lama kan kering biasanya thermal Betul, paste. Itu betul. perlu nggak sih Om Ziba? Sangat perlu sekali, Om Fer. Mm-mm. Kalau untuk jenis enterprise di dalam sistem di remote, baik itu dari mulai Mavic 3 Enterprise, Matrix atau Phantom 4 multispektral, biasanya udah ada peringatan sistem bahwasannya perlu dilakukan maintenance. Baik di Matrix 600, Matrix 300, 310 itu pasti ada peringatan sistem kapan perlu dilakukan maintenance. Seperti itu. Tapi kalau untuk jenis consumer, peringatan untuk maintenance itu memang tidak ada karena peruntukannya bahwa jenis consumer ini tidak dipergunakan untuk mapping, di mana atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti Hmm. itu. Nah, eh, ada orang bertanya, kapan sih perlu dilakukan pergantian thermal paste pada jenis drone, jenis consumer pada umumnya? Itu tergantung berapa lama kita pakai. Maksimalnya biasanya rata-rata 6 atau 7 bulan. Kalau sering dipakai, itu biasanya udah bisa diganti seperti itu. Oke. Jadi sekitar 6-7 bulan dengan kondisi memang misalkan dia setiap hari terbang ya Om ya. Kalau untuk jenis consumer 6-7 bulan dengan kondisi seminggu sekali terbang. Kalau setiap hari Seminggu sekali. terbang, kebetulan pernah mendapatkan apa namanya klien orang perkebunan sawit pada saat Hmm, itu sampai sekarang juga masih dia menggunakan Phantom 4 Pro dan multispektral
Hmm. Rata-rata mereka melakukan pergantian karena dia terbang pagi sore, rata-rata pergantian thermal patch itu di 2 bulan sekali. Dan dia Oh, melakukan 2 bulan sekali maintenance ya. itu maintenance overhaul biasanya di 4 atau 5 bulan. Maintenance overhaul apa aja sih yang biasanya yang kami ganti? Yang kami ganti jelas otomatis yang kami ganti itu adalah motor dinamo, kemudian penggantian thermal paste, sama melakukan cleaning terhadap bearing-bearing dan kipas fan yang ada seperti itu. Karena Oh, perlu diketahui, drone ini tidak sepertinya kendaraan bermotor yang kita ganti kanvas rem, kita ganti oli, kita ganti kopling, tidak. Dia hanya memiliki komponen yang bisa dibilang hanya sekali pakai atau sekali hmm. dipergunakan. Oleh karena itu ada masa discontinue-nya untuk di GM. Oh, oke. Jadi Nah, bagaimana sih untuk memperpanjang lifetime terhadap drone? Yaitu kita harus menjaga kesehatan baterai, menjaga kesimetrisan daripada baling-baling, menjaga kebersihan motor, menjaga kebersihan fan atau kipas, seperti itu Om Fer. oke. Nah, kebayang ya teman-teman ya tadi ya tips dari Om Ziba ya. Jadi eh, ada overhaulnya ternyata ya drone juga Ada, ya, Om ya. ada. Jadi tergantung penggunaan. Memang di kalau kita tahu gitu ya kita lihat ya di pabrikan sendiri, memang pabrikan nggak menyertakan kayak kita punya mobil gitu ya kita ganti oli itu per 6 bulan sekali kalender atau per kilometer kan gitu ya kalau Betul, ganti oli betul sekali. mobil. Nah kalau drone ini memang nggak ada nih bentukan yang kayak gitu. Misalkan baling-baling harus berapa lama sekali. Nah, cuman itu kita udah menentukan dulu ya Om Ziba ya. Betul, Kita punya betul. SOP sendiri dulu nih di kantor ataupun memang penggunaan pribadi gitu ya. Betul, betul. Kita punya SOP misalkan gitu ya kayak tadi nih contoh kasus di perkebunan sawit kliennya Om Ziba yang memang setiap hari terbang. Nah, dia punya jadwal overhaul itu per 3 bulan, per 6 bulan gitu ya. Betul. Nah, overhaul itu yang diganti adalah motor, baling-baling, sama bearing-bearing. Nah, yang mana memang padahal kondisi barang itu, spare part itu sebenarnya juga masih kelihatan bagus ya, cuman karena memang sudah dikategorikan dan distandarisasi oleh perusahaan tersebut, itu harus diganti, ya mau nggak mau harus tetap diganti ya Om Ziba ya. Betul, betul. Nah, jadi teman-teman juga punya gambaran gitu ya kalau misalkan penggunaan drone-nya di perusahaan-perusahaan gitu ya yang memang setiap hari dipakai kerja. Nah, boleh deh dibikin SOP tuh nantinya gitu ya. Nah, kebetulan juga kalau misalkan kayak tadi ya Om ya, untuk maintenance atau mengganti thermal paste ini dengan catatan juga harus sudah yang pinter ya bongkar pasang ya Om ya. Ya, ya betul. Jangan sampai kayak ini bengkel-bengkel di film Warkop ya, terima bongkar nggak terima pasang gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk teman-teman drone edutech mah diajarin Om, kalau bosan-bosan Diajarin. tinggal datang ke sini, ajarin Nah, daripada tuh. bongkar, Tuh, beritahu teman-teman pasnya yang apa, mau ganti langsung sendiri datang boleh. ke tempat Om Ziba, langsung deh tuh ya. Jangan siang-siang, ntar pada mokel ya. Nah, itu kalau teman-teman yang mau belajar langsung ke tempat Om Ziba, monggo ya Om Ziba ya. Ya, iya, siap. Nambah-nambah teman, nambah-nambah silaturahmi gitu ya. Nah, kalau teman-teman juga takut-takut nih ngebongkar-bongkarnya gitu ya, udah tinggal bawa aja. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih banyak nih yang nanya terkait baterai nih Om. Om Siba, Betul. banyak yang tanya teman-teman nih, kalau baterai kit- kita punya baterai gitu ya, baterai lipo atau baterai drone udah pada kembung nih Om nih. Ya. Ternyata banyak jumlahnya yang kembung. Itu cara penanganannya gimana nanti? Mau kita mau buang langsung atau bagaimana tuh Om Siba nih? Jadi baterai kembung seperti ini, kalau kita sadar terhadap lingkungan, sebaiknya tidak langsung kita taruh di tempat sampah sehingga bisa membahayakan orang lain. Hmm. Cara penanganan apabila kita memiliki baterai rusak atau baterai kembung yang tidak bisa dimanfaatkan, sebaiknya kita musnahkan terlebih dahulu dengan cara cukup simpel, yaitu menaruh garam di wadah air, kemudian baterai tersebut kita celupkan di dalam air bergaram Oh, tersebut, Om Fer. Gitu. Sampai beberapa saat di mana sifat elektrolisis daripada baterai itu atau yang membahayakan daripada baterai itu hilang. oke, oke, Sebab oke.
jenis baterai yang dipergunakan untuk drone karena ini menyangkut tentang ekonomis juga masih dipergunakan lithium ion polimer, di mana lithium ion polimer apabila sudah berbentuk gas seperti ini, apabila kita tusuk atau bocor dia akan menyemburkan api seperti itu Ya, apabila ya, ya. masih aktif. Nah, untuk menghilangkan sifat mudah terbakar tersebut, sebaiknya kita celupkan dulu terhadap air dan yang diberi larutan garam. Oke. Setelah kadarnya hilang, baru kita bungkus dalam sebuah kotak atau plastik dan kita tulis baterai, baru kita serahkan kepada tempat sampah gitu. Jadi jangan Oke. langsung dibuang sembarangan, itu uh, Siap-siap. Nah, nih bisa baru membahayakan tahu nih alam. kita nih tipsnya tuh sesimpel itu ya ternyata. Ya pakai air garam Om ya. Air garam, cukup air garam aja Om Fer. Oke, tak nggak ada garam-garam khusus ya garamnya maksudnya Garam garam dapur biasa aja Om aja Fer, ya. garam dapur. Jadi kan Garam kita dapur. istilahnya mau menghabiskan daya daripada baterai ini supaya tidak membahayakan. Kan perlu kita Oke. konsletkan gitu loh. Supaya Ah. tidak membahayakan, jadi air yang diberikan garam dapur kemudian celupkan aja di situ. Seperti itu. Itu semua gitu Om. Maksudnya Semua sampai tenggelam. sampai tenggelam apabila kita merasa bahwa baterai itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi dan tidak layak Oh, ya. dipergunakan lagi seperti itu. Aman ya. Nggak ada konslet gimana-gimana ya. Ya, kita berharap proses konslet itu menjadi aman karena kan kita perlu membuang daya daripada voltase baterai itu, Om Fer. Oke, oke, oke. Gitu. Siap, 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 siap. Yang paling mudah adalah seperti itu. Oke, nah itu ya teman-teman ya, yang tadi banyak bertanya juga ya, gimana sih cara penanganan baterai lipo gitu ya. Dan memang ya sayangnya ya di Indonesia ya Om Ziba ya baterai lipo ini belum kayak di luar negeri ya yang ada Iya, iya. pengepulnya gitu ya, yang ada Betul, bisa betul. recycle-nya. Yang di Indonesia cuman kayak kaki kering aja gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi kalau untuk meminimalisir daya listriknya, tadi tuh tipsnya saya juga baru tahu nih. Ternyata tipsnya hanya sesimpel itu kita mencelupkan baterai ini, tapi syaratnya sudah terlepas dari PCB-PCB-nya ya Om ya. Kalau misalnya ribet, satu ini aja, Om. Om tinggal Satu masukin aja. gelondong begitu nggak apa-apa ya? Gelondong, nggak apa-apa. Oh, oke. Masukin aja dalam air bergaram tapi. Gitu. Air bergaram ya, gitu. Ya, Jadi air bergaram untuk meminimalisir atau menurunkan kadar elektrolitnya. Nah, nanti baru bisa kita simpen. Jangan pernah ditusuk ya, karena jangan. itu nanti akan kebakar gitu ya, bisa Betul. bisa menyembur api. Gitu. Jangan ditusuk dan jangan disimpan juga. Itu yang perlu perhatian. Karena eh, Mm-mm. baterai ini, teman-teman, apabila dia sudah kembung seperti ini, apabila disimpan dalam sebuah ruangan yang panas, misalnya di Mm-mm. dalam mobil yang dijemur, di terik matahari, atau di dalam ruangan di kantor-kantor yang apabila AC-nya hidup, maka dia temperatur ruangannya bisa di angka 50 derajat. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Karena baterai ini apabila panas, dia makin lama makin kembung. Setelah Mm. kembung, apabila si cangkang sel ini tidak bisa menahan daripada gasnya ini, maka itu yang membuat baterai ini meledak. Seperti itu. Gitu, Om Fer. Dia termasuk daripada tekanan udara, tekanan kabin. Mm-mm. Makanya dalam kita kalau naik pesawat terbang, itu udah ada aturan berapa besar kita boleh membawa baterai lipo. Seperti itu. Oke, Ya. siap, 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 siap. Jadi kalau udah ada baterai kembung tidak dimanfaatkan, sebaiknya segera dimusnahkan. Sebelum Usahakan ya. dimusnahkan, jangan jangan membahayakan orang lain, celupkan dulu aja kepada air yang berlarutan garam. Gitu, Om Fer. Siap. Nah, ini ada yang mau bertanya nih. Nah, silakan Om Rizky Wismanto, silakan open mic, Om. Monggo. Ya, halo, tes. Ya, Masuk suara? Masuk masuk Om, Om, aman Oh, Om. silakan. oke, siap. Om, Om mau nanya nih, ada 3 pertanyaan sebenarnya nih, saya nih. Hmm. Oke, pertanyaan pertama Om ya, maksimal berapa hari dari baterai yang udah full recharge itu untuk segera dipakai? Ya, Itu maksimal berapa? Terus kedua, storage baterai aerial itu sampai berapa persen sih yang direkomendasikan gitu? oke. Oke, terus ketiga, boleh nggak storage baterai dengan cara nih kita arming, tapi itu nggak dipasang baling-balingnya gitu Om. Kan Ya, kadang ada apa yang cuman di apa cuman di stay di tempat gitu aja gitu kan tuh sampai berapa persen gitu. Nah kalau nggak dipasang baling-balingnya tapi di arming aja itu boleh nggak? oke. Ya, itu aja Om. Oke. Makasih Om. Terima kasih Om. Saya coba ngejawab bahwasannya dari mulai kita baterai beli dari baru,
kita dari pabrikan itu storage-nya adalah di 35% sampai 55% storage mode pada dasarnya adalah. Jadi biasanya storage mode itu ada di sel nomor satu, lampu nomor satu penuh, kemudian lampu nomor duanya berkedip. Seperti itu. Itu di antara 35% sampai 55%. Baterai ini begitu pertama kali dibeli, maka dia perlu dilakukan cas sampai penuh. Setelah baterai penuh itu perlu dijaga. Oh, kita harus aware tidak meninggalkan colokan charger tercolok terus terhadap baterai. Seperti itu. Dan melakukan pengecasan juga sebaiknya dilakukan pada docking baterai tersendiri dengan menggunakan charger original, bukan charger pihak ketiga seperti biasanya sekarang ada Sunny Life, kemudian Star RC dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Baterai ini setelah dilakukan pengecasan, apabila penuh, sebisa mungkin baterai tersebut kita cabut, tidak kita tinggalkan apabila seharian, di mana sistem BMS tidak karena ini produksinya massal, sistem BMS yang ada di baterai itu yang dimana tugasnya, oh apabila penuh maka BMS akan memutuskan arus. Kadangkala beberapa IC karena produksi massal ini ada yang fail, bisa terjadi karena cacat produksi atau bad solder join atau karena macam lah seperti itu. Aware dari kita sendiri itu pertama. Jadi gunakan docking baterai sendiri, gunakan charger original, kemudian selalu jaga apabila sudah penuh selalu kita cabut. Apabila setelah kita cabut, maka kita tunggu keadaan dingin atau keadaan stabil selnya setelah dicas. Biasanya itu berjeda 15 sampai setengah jam. Atau bisa juga dengan kita melakukan kipas angin setelah dicas cabut, kipas angin kita terapkan di depan si baterai tersebut untuk menurunkan suhu baterai. Apabila suhu baterai sudah stabil, sudah dingin, maka baru kita boleh melakukan penerbangan dengan baterai tersebut. Jadi jangan pernah melakukan, oh setelah dicas, langsung kita lakukan terbang. Sebaiknya sangat dihindari. Karena sel baterai tersebut memiliki daya resistensi panas, di mana dia kalau di atas 65 sampai 70 derajat Celcius, baterai itu akan cepat kembung. Seperti itu. Itu pertama. Baterai apabila sudah diisi penuh sampai 100%, maka dalam 2 kali 24 jam tenaganya harus dikurangin. Jadi jangan pernah simpan baterai dalam keadaan penuh dalam jangka waktu lama. Kalau saya berdasarkan pengalaman 2 kali 24 jam baterai itu pasti saya pergunakan. Kalau nggak saya pergunakan, ternyata misalnya rencana terbang itu tidak terjadi di dalam 2 kali 24 jam, maka baterai itu saya discharge. Discharge itu bisa menggunakan, boleh seperti Om tadi, cuman kan waktunya lama, atau menggunakan modul discharge adaptor. Kalau di baterai-baterai yang jenis-jenis consumer itu biasanya akan diberikan modul discharge adaptor, bisa dipergunakan untuk ngecas handphone atau ngecas minivan atau ngecas hal yang lainnya sampai kita simpan di 40%. Seperti itu Om. Begitu juga setelah pemakaian, sebaiknya didinginkan dulu, baru kita cas kembali apabila ingin melakukan pengecasan. Gitu Om. Gimana Om? Apa sudah menjawab? Modul discharge adaptor itu tuh ada ini nggak? Contohnya gitu nggak? Contohnya kalau buat untuk apa? Untuk aerial. Kalau untuk aerial, kalau jenis Mavic Air 2, Mavic 2 Pro, biasanya dalam combo akan diberikan hal seperti ini Om. Gitu, dia dicolokkan ke baterai ini untuk bisa menjadi fungsinya sebagai power bank. Gitu. Tapi kalau jenis drone-drone FPV ada modul discharge-nya sendiri, adaptor-adaptor yang sudah beredar di pasaran seperti itu. Jadi dia mentransfer energi atau mengurangi energi tanpa menghidupkan drone. Sebab begini, apabila kita menggunakan discharge dengan menyalakan drone, kasihan fungsi drone-nya. Karena kan umur bearing yang berputar itu tergerus. Seperti itu Om. Umur venal yang dipergunakan, umur komponen. Karena setiap komponen dalam drone ini ada masa, ada umurnya. Seperti itu. Gitu Om. Oke Om. Siap Om. Thank you. Makasih buat penjelasannya Om. Ya sama-sama Om. Baik Om.
Halo, nggak jelas, nggak kurang kurang jelas suaranya, Mas. Kayaknya Halo. terpencet tuh kayaknya. Oh iya, siap. Oke. Oke. Om Ziba, Siap. ya izin bertanya, maaf ya sambil nyetir ya. Ya, siap, siap, Om, siap, Om, siap, Om. Hati-hati Ah, Om. Iya, ya siap. Jadi kan tadi dijelaskan tentang supaya baterai kita awet betul. dengan cara penyimpanannya itu antara 30 sampai 35%. 35 sampai 55%. Oh sorry, oke, Ya. 35 sampai 55%, lalu tersimpan dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak, Bukan, bukan. Kalau 2 kali 24 jam, apabila baterai sudah dicas penuh sampai 100%, oke, maka oke, 2 kali 24 jam baterai tersebut harus dipergunakan atau dikurangi oke, dayanya. betul. Nah, bagaimana jika drone ini digunakan untuk kegiatan jurnalistik, untuk Betul, peliputan, betul, eh, yang kita tidak tahu nih, kan kalau misalnya untuk pemetaan atau untuk kegiatan-kegiatan membuat film itu sudah terencana, ya Om betul, ya. betul, betul, Tapi kalau untuk kegiatan jurnalistik kan dadakan nih, namanya peristiwa kita nggak tahu Om. betul, betul, Om. Yang suatu saat drone itu harus siap terbang. Betul, betul, Om. Misalnya, Betul, Om. saya pernah gunakan pada saat peristiwa kebakaran Jakarta Islamic Center. Betul, Om. Itu kan dadakan namanya peristiwa ya. Betul, Nah, betul, kalau dengan kondisi baterai 50 sampai 35% kan dikhawatirkan sangat kurang betul, untuk operasional peliputan tersebut. betul, Nah, betul. untuk hal-hal demikian lebih baik seperti apa Om terkait dengan perawatan baterainya. Itu satu. Yang kedua tadi cara memusnahkan atau cara aman untuk membuang baterai adalah sebelum dibuang direndam di air yang mengandung garam atau Iya, air yang betul, dikasih garam. betul. Apakah selain garam, misalnya dengan air saja tanpa dikasih garam itu bisa juga Om? Itu Om, pertanyaannya dua itu aja Om. Izin, Oke, terima kasih saya live video kembali ya. siap Om. Terima kasih Om. Sudah Yuk. bergabung. Baik, hal tersebut sama seperti rekan-rekan kami yang ada di pemadam kebakaran, di kepolisian, di kejaksaan, mereka diharuskan untuk selalu standby terhadap drone-nya karena menyikapi terhadap kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi. Menurut saya, kita bisa melakukan manajerial terhadap baterai itu sendiri. Misalnya, baterai yang kita miliki adalah sejumlah 5 biji. Ya, Maka yang kita selalu dalam kondisi penuh itu kita siapkan hanya satu aja, sisanya dalam kondisi 45%. Nah, apabila si yang kondisi satu ini tidak dipergunakan, maka sebelum 2 kali 24 jam kita bisa melakukan discharge seperti itu. Nah, sisanya apabila ada kejadian sebisa mungkin ya kebetulan sekarang kan terdapat power bank besar yang bisa melakukan cas baterai tersebut atau apabila kayak Om tadi Om di kendaraan, Om bisa melakukan, oh ternyata ada kegiatan pada saat baterai yang satu sedang dipakai, maka baterai-baterai yang lain bisa dilakukan pengecasan pada saat dalam perjalanan ke onsite seperti itu. Kita yang sebaiknya mengetahui bagaimana memanajerial baterai kita sendiri seperti itu. Karena kalau kita misalnya cas 55 baterai dalam kondisi penuh, suatu saat pasti baterai itu akan cepat rusak. Kita sendiri yang akan rugi. Gitu, Om. Nah, terkait pemusnahan baterai menggunakan air garam, karena hal tersebut yang paling mudah dan paling simpel yang ada di rumah kita. Karena kalau kita menggunakan yang apa cairan-cairan lainnya, satu sisi saya tidak berpengalaman terhadap cairan yang lain, yang saya ketahui adalah berpengalaman terhadap air garam yang ada di rumah. Seperti itu, Om. maksudnya air tanpa dikasih garam juga bisa gak Om? Air tanpa dikasih garam bisa, cuman lama, Om, biasanya. Baik, baik, baik. Terima kasih Om, Baik, terjawab Om. Om. Siap, Om. Yo. Berarti dicemplungin di air laut gitu bisa Om? Wow, langsung langsung habis dia. Langsung. Langsung selesai. Langsung tidak bisa Ya. dipakai, Om. Gitu. Oke. Itu dari Om Ahmad Syukron. Resen ada yang mau ditanyakan? Silakan Om. Oke, terima kasih Om atas waktunya. Sebelumnya kenalkan saya Ahmad Sukron saja dari Jambi. Ini Siap, Om. Salam lagi kenal. kebetulan lagi di Kebumen, lagi mudik. Ya, Waduh. Ya, ya, Om. karena Silakan. WFA kan jadi ya manfaatkan aja. Nah, ini Om,
mau tanya Om, jadi di drone saya itu 2 tahun nggak kepake. Jadi gini Om, itu drone teman itu dia 2 tahun nggak dipakai, terus akhirnya di, di, dijual ke saya gitu. Nah, Betul. saya sempat nyoba, everything is okay, jadi baterai oke, semua oke, penerbangan sih nggak ada masalah. Nah, tapi ketika di apa kita cek kamera, ada delay, Om. Jadi preview di DJI 4 Go itu ya, ini Mavic 2 Pro kan Om. Hmm. DJI 4 Go-nya itu kayak ada delay gitu Om. Jadi Oh, siap. sorry, ini ada kayak delay gitu. Jadi delay previewnya. Jadi kita share kemana dia agak lambat gitu. Ya, mungkin kalau saya pernah share juga di grup Drone EduTech di kami di grup saya apa juga kemarin kan dapat apa sertifikasi dari Drone EduTech. Gitu. Jadi sempat Ya, saya share tapi memang nggak belum ada jawaban gitu kan. Jadi mungkin siap, kalau siap. misalnya apakah itu situ linknya yang bermasalah atau memang karena 2 tahun nggak dipakai itu jadi ada perlu perlakuan khusus. Mungkin itu Om. Terima kasih Om. Oke, Om. Terima kasih udah bertanya. Hal yang paling mudah Om lakukan adalah melakukan upgrade firmware, baik remote, aplikasi, dan drone. Setarakan firmware-nya terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi DJI Assistant 2 pada komputer. Setelah Om upgrade remote, kemudian drone, kemudian aplikasi yang ada di handphone, apakah masih delay atau tidak? Apabila ternyata masih delay, kemungkinan besar adalah ada dua bagian, yaitu kabel koaksial bagian kamera sama kabel fleksibel. Tapi biasanya yang paling sering kena adalah kabel fleksibel ini pada Mavic 2. Seperti itu. Biasanya kalau udah diganti kabel fleksibel ini, biasanya delaynya akan hilang. Seperti itu, Om. Gitu. Oke. Nggak terlalu mahal kok untuk kabel fleksibel ini, yang original sekitar 250 ribuan. Nah, Tuh. kalau memang seperti itu, Om, saya kemarin sebelum saya berangkat ke Kebumen tuh sempat saya update semuanya firmware-nya Ya, dan memang delay-nya berkurang. iya. Delay-nya berkurang drastis, cuman masih ada delay. Nanti kalau sudah saya pulang ke Jambi, saya coba cek lagi kalau misalnya memang masih ada masalah. Kira-kira gimana Om? Apakah saya kirim semuanya sedrone-dronenya sama baterainya atau cukup drone only Om? Yang dikirim drone dan remote only, Om. Oke, Drone dan drone remote dan only. only baterai, Baterai nggak usah. propeller, Nggak usah, Om. propeller nggak usah. Nggak usah. Jadi nanti izin Om karena nih apa namanya kalau nanti kita apa namanya saya minta nanti nomornya kan sudah saya simpan Siap, izin siap, saya Om. nanti kontak kalau misalnya ternyata masih ada delay berarti itu yang harus diselesaikan ya Om ya. Betul, betul, Om, betul. Atau kalau misalnya Om on site, Om boleh boleh coba Om pastikan dulu bahwasannya setelah remote seluruh firmware itu selaras antara remote, drone dan aplikasi gadget Om juga mumpuni terhadap aplikasi yang terbaru. Kemudian kabel daripada remote ke gadget itu juga dalam kondisi bagus, bukan kondisi yang misalnya, karena kan kalau misalnya kabel tidak dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, biasanya dalam selah-selah kabel itu timbul korosif-korosif karat atau apa namanya timbul jamur-jamur seperti itu Om. Tapi nanti kalau Om mau dikirim boleh juga. Siap. Bisa, Om. Terima kasih Om. Ini Insya Allah nanti habis pulang dari Siap, siap mudik Om. semuanya. Karena Siap. ini buat praktik sama mahasiswa, jadi kan lumayan. Siap, siap Om. Boleh Om. Oke, terima kasih Om. Oke Atas Om, sama-sama jawabannya. Om. Oke. Ya, gimana Om Martin? Masih ada Ya. lagi? Di kolom chat nih masih ada banyak. Ada yang nanya juga terkait dengan baterai nih Om Jiba. Maksimal CC baterai berapa ya Om yang sudah tidak layak dipakai? Selain dari kondisi fisik, apabila kondisi fisiknya masih bagus, maka yang perlu dilakukan adalah apa namanya, melakukan pengecekan terhadap kondisi sel baterai. Jadi saya berikan contoh seperti ini ya, dalam sebuah aplikasi. Saya di sini menggunakan contoh R2S. R2S kita hidupkan untuk melakukan kondisi melihat sel fisik secara sistem. Kalau tadi kan yang saya ceritakan adalah bercerita tentang kondisi fisik secara real casing, bukan secara sistem. Nah, sekarang kita melihat resistensi atau ketahanan terhadap sel-sel baterai itu kita bisa bisa mengecek
dalam sistem DJI Fly atau sistem drone tersebut, di mana kalau untuk yang menggunakan DJI Fly atau R2S, R2, Mini 2, Mini 3 dan yang lain-lainnya itu bisa masuk ke menu titik 3 atas, kemudian pilih baterai info, kemudian di sini akan terlihat kondisi sel masing-masing baterai. Nah, di sini ada angka yang tidak boleh berbeda jauh antara di sini kondisi baterai saya di 3,74, 3,73 dan 3,74. Di sini terlihat bahwasanya dalam kondisi CC18 kondisi selnya itu angkanya itu rata 374, 373, 374. Nah, jeda antara setiap sel ini tidak boleh lebih daripada 0,05 setiap selnya. Apabila jeda ini masih di bawah 0,05, maka secara sistem baterai itu dalam kondisi dingin masih bisa dikatakan oke. Seperti itu, Om Martin. Nah, untuk berapa banyak cycle yang bisa dipergunakan, rata-rata berdasarkan yang ada di buku itu adalah 120 sampai 140 apabila kita melakukan maintenance baterainya secara baik dan benar. Itu Om Martin. Oke, siap. Untuk Om atau Mbak nih, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mantap penjelasannya Om katanya. Siap. Baik, siap. Ada yang nanya juga nih Om terkait baterai remote, apakah prosedur penyimpanannya sama kayak baterai drone ya? Untuk baterai remote, prosedur penyimpanannya kurang lebih hampir sama. Baterai itu pada dasarnya tidak boleh di bawah 15% atau tidak boleh habis. Karena dalam sistem DJI ini apabila baterai di bawah 10% atau disebut dengan under voltage, maka baterai itu tidak masuk ke dalam sistem protect sehingga tidak bisa dicas lagi. Jadi untuk minimal baterai sebaiknya kita jaga voltasenya itu di bawah 20 sampai 15%. Apabila kita sedang terbang nih, kita harus menghitung, oh sampai mendarat ini kita sisakan tidak boleh di bawah 15%. Jadi sebaiknya pas di kita itu 15%, kemudian tunggu dingin, kalau kita mau cas dan mau disimpan, dicaslah di antara 35 sampai 55%. Nah, kalau kondisi remote sama, kita tidak boleh lupa ngecas remote tersebut sehingga dia under voltage atau mati, itu sangat dilarang. Kita ngecas juga sebaiknya disimpan di kisaran 50 sampai 70%, seperti itu. Karena pada dasarnya baterai-baterai remote sekarang dia tidak menggunakan lithium polimer, tapi menggunakan baterai-baterai jenis nikat atau lithium polimer tapi yang berbentuk kayak seperti baterai vape, seperti itu. Gitu, Martin. Oke. Pantas ya di drone bekas baterainya nggak bisa dicas lagi, cuma kedip-kedip aja mungkin kelamaan under voltage ya. Betul. Nah, Nah, oke. kalau baterai under voltage sendiri itu penanganannya bisa dicoba untuk dilakukan on-lock atau servis baterai untuk dilihat apakah selnya masih bagus atau enggak dengan cara disuntikan voltase. Tapi emang harus diserahkan kepada teknisi baterai sih. Tidak bisa dilakukan sendiri. Gitu, Om. Oke, kita lanjut. Ya, ini juga pernah ada yang bertanya ke saya, Om. Ya. Kayak misalkan dia tuh pernah lagi terbang, terus tiba-tiba datang hujan deras. Ya. Tanpa ada permisi, tanpa ada gerimis kayak gitu, Om. Nah, itu biasanya kalau setelah kena air itu yang perlu diperhatikan tuh bagian apanya duluan tuh? Dari drone itu. Kalau kehujanan ya, kasusnya kehujanan Iya, ya, bukan kehujanan. masuk air. Apabila kita sedang melakukan penerbangan kemudian terkena hujan pada saat penerbangan, sebisa mungkin segera daratkan, kemudian cari tempat yang terhindar dari hujan, kemudian dilap. Kayak kita cari handuk atau itu dibungkus saja dilap. Cabut baterainya, cabut baling-balingnya, kemudian kita lap semua sampai kering. Gitu. Jangan pernah memasukkan perangkat elektronik dalam keadaan basah
ke dalam beras. Nah, itu sangat dihindarkan. Jangan aja pokoknya. Oh, kalau kehujanan segera daratkan, cari tempat meneduh, cabut baterai, cabut baling-baling, ambil handuk, ambil kain, ambil baju, lap aja. Gitu. Setelah misalnya oh ternyata kita khawatir kurang kering, maka kita bisa mencari kompresor untuk bisa mengeringkan bagian-bagian dalam motor, bagian-bagian gimbal. Gitu, Martin. Berarti tidak boleh masukin dalam beras, Om ya? Oh, itu yang sangat salah sekali. Salah ya? Apabila kondisi drone itu misalnya masuk ke dalam air sungai atau air kolam yang tidak Ya. mengandung garam, itu langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah cari air mineral, bisa lem mineral, bisa aqua, kemudian sunlight, cucilah komponen-komponen drone tersebut. Dicuci, dikucek-kucek, kemudian bilas sampai air sabunnya menghilang untuk meminimalisir sifat korosif daripada air kolam tersebut gitu Om. Oke. Iya. Itu berapa persen Om yang bisa dihidupin lagi Om? Dengan kondisi kecebur gitu. Tergantung airnya apa dulu nih Om. Kalau misalnya air laut rata-rata di bawah 5% nggak selamat. Tapi kalau misalnya air sungai yang jernih, yang tidak ada sifat garamnya tinggi, itu rata-rata di atas 75% masih selamat ya. Gitu Om. Tapi Air baterai kolam, buang ya Om? gimana Om? Baterai buang ya? Baterai jadi kan gini, sifat air itu ada asam, ada basa. Di mana sifat asam itu bisa mengandung banyak elektrolit, sifat basa itu kalau basa rendah dia tidak akan menyebabkan konslet, Om. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman yang jatuh kepada air sungai bersih mengalir di mana air sungai itu benar-benar jernih. Tidak asam rasanya, tidak kotor, tidak berlumpur, rata-rata kebanyakan selamat, Om. Baterai juga masih bisa dipakai. Seperti itu. Tergantung di mana dia nyemplungnya. Oh, ternyata nyemplungnya di air laut. Ya, biasanya udah wassalam tuh. Karena air laut banyak mengandung air garam tinggi dan bersifat elektronik atau elektrolit yang bersifat merusak. Seperti itu. Kemudian air kolam yang apa namanya baru dilempar kaporit. Nah, biasanya kemungkinan hidupnya juga kecil karena udah merusak komponen. Gitu, Om. Tergantung air yang nyeburnya dulu nih. Iya. Oke nih ada yang resen nih Om. Om Dona Drummer. Gimana, Om? Silakan Om. Boleh on mic Om. Ya Om, terima kasih. Ya Om, silakan Om. Sorry ya nggak dinyalain kameranya lagi di jalan. Siap, Om. Aman Om, hati-hati Om. Iya, kalau saya baru nyimak barusan yang tadi nyemplung air, saya baru punya pengalaman beberapa bulan kemarin lah. Ya, Om. Avata saya jatuh nyemplung ke kali sih. Ya. Air tawar lah gitu. Awalnya udah hopeless. Wah, beli baru nih kayaknya gitu. Tapi ternyata untungnya dia matinya itu karena kan nabrak ke kabel. Dia mati di atas. Jadi ketika turun ke kali itu dalam keadaan sudah mati. Jadi mungkin itu yang menyelamatkan dia sampai hari ini alhamdulillah nyala dia. Dipakai. Bisa dipakai. Cuman pertolongan pertama saya bersihin pakai karena nggak bawa kain-kain penyerap air gitu, pakai tisu sebisa saya. Terus saya gantung di keluar tas gitu karena kan Avata tuh bisa saya gantung di luar ya. Iya, betul. Jadi selama perjalanan pulang tuh saya di mobil ditaruh aja gitu dalam keadaan tergantung gitu. Iya, nah, terus paginya saya coba minta tolong ke temen Om Nopan waktu itu. Alhamdulillah ternyata paginya selamat. Masih rezeki berarti itu Om. Masih rezeki. Masih rezeki anak soleh itu. Cuman saya punya pengalaman lagi waktu itu terbang pakai Mavic saya yang satu, drone saya yang satu tuh karena kehujanan, terus saya kondisinya kondisinya camping waktu itu, terus saya nggak sempat bersihin. Nah ternyata ada karat Om di itunya di motornya tuh di luar. Betul. Gitu. Tapi masih tetap bisa saya pakai sih. Cuman pertanyaan saya tuh gimana cara ngilangin bekas karatnya ya gitu untuk Mavic 3 klasik, saya pakai yang klasik. Itu aja Om pertanyaannya Om. Di motor Mavic 3 ya? Iya. Kalau
Kalau yang saya lakukan untuk menghilangkan karat, ya nggak ada lain setelah disemprot WD, diamplas, udah gitu dicat lagi Om. Karena sifat karatnya itu kan dia di bawah cat biasanya, Oh iya, iya. gitu. Yang kemarin-kemarin sih kalau nggak kita ganti motor, ya kita semprot WD, kemudian kita amplas, kemudian kita cat lagi, gitu Oh, Om. siap. Tapi kalau nggak diapa-apain aman nggak ya Om ya? Kalau nggak diapa-apain aman aja Om, selama bearing daripada motor itu Om bisa pastikan tidak berkarat gitu Om. Ini Jadi sih kan di luarnya sih Om, di luarnya. kalau di luarnya nggak masalah. Jadi setiap motor itu punya suara khas. Jadi kalau Om eh, pegang motor, kemudian Om copot baling-baling seperti ini, apabila dalam keadaan baru, kita bisa 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 ngecek suara khas daripada si motor ini. Masih ada suara mendesing gitu. Tapi kalau udah ada suara gredek-gredek, terus kemudian kita pegang gini oblak atau goyang, nah berarti itu bearing udah kemungkinan oblak, goyang ataupun bisa jadi as bengkok gitu Om. Ngeceknya gitu aja. Siap, aman sih Om. Sama satu lagi Om, kalau ganti propeller itu durasi pakainya berapa lama ya Om kira-kira Om? Nah, DJI pada kondisi-kondisi yang baru, baling-baling itu dilihat dari bentuk fisik, di mana bentuk fisik ini tidak ada baret, tidak ada sobek, dan dia simetris. Nah, tanda baling-baling diganti atau enggak, sekarang udah ada tipping-tipping di ujung ini atau cat-cat di ujung ini. Nah, cat-cat di ujung ini ada fungsinya, Om. Jadi cat-cat di ujung ini selain fungsinya sebagai menandakan bahwasannya apa namanya umur baling-baling, apabila cat-cat di ujung ini sudah menghilang, banyak menghilang, itu sebaiknya diganti. Atau kalau yang di ujungnya oranye ini sudah sobek, itu sebaiknya diganti di wingtip daripada propeller ini. Untuk yang lainnya, biasanya pada saat diterbangkan baling-baling ini karena dia berputar pada sebuah poros begini, pada saat terbang Om bisa perhatikan dia membentuk bayangan, ujung bayangan ini bercabang atau tidak. Kalau dia tidak membentuk cabang dan kondisi fisiknya masih bagus atau mulus, berarti baling-baling tersebut tidak perlu diganti. Gitu Om. Secara kasat mata saya melakukan analisanya seperti itu. Untuk Kalau dari suara masih aman nggak? Misalkan ketika terbang kan kalau Mavic 3 klasik tuh agak halus ya terbangnya gitu. Kalau baling-balingnya, kalau agak kasar itu mungkin ada indikasi ganti baling-baling kali ya Bu. Ya, jadi Om pertama yang lakukan adalah Om lakukan cek fisik dulu Om. Di mana secara fisik ini baling-baling ini oranyenya yang bagian ujung ini tidak sobek atau tidak lecet. Kemudian ujung-ujung ini tidak ada robekan atau bengkok gitu Om. Setelah secara fisik Om perhatikan, oh ini ujungnya masih mulus, tidak ada sobek, tidak ada retak, Om pasang di drone tersebut, kemudian Om terbangkan selevel mata, kemudian lihat pergerakan bayangan daripada baling-baling tersebut. Dia membentuk satu garis apa membentuk cabang dua garis. Apabila dia membentuk satu garis, maka baling-baling itu masih dikatakan oke. Tapi kalau udah dua, maka dia harus diganti Om. Kalau untuk melihat baling-baling itu seperti itu. Siap, terima kasih Om jawabannya. Siap, sama-sama Om. Nih Om, ada lagi nih Om dari Om. kolom chat nih, ada lagi yang dia bertanya, DJI Phantom 4 Pro-nya dia tuh udah sekitar 1 tahunan nggak dimainin. Terus dia pengen mainin lagi, itu yang perlu diperhatikan apa saja tuh Om? Yang perlu diperhatikan adalah pertama baterai Om. Jadi sangat perlu diperhatikan kesehatan daripada baterai tersebut masih layak dipergunakan atau enggak. Apabila baterainya masih layak dipergunakan, maka lakukan update firmware untuk menyelaraskan antara aplikasi, remote, dan drone. Seperti itu Om. Itu aja sih. Oke. Gitu. Sudah terjawab ya Om, mana tadi? Oh, Om Iko Dimas. Ada yang lainnya Om Martin? Ada nih Om. Bentar. Oh, Kita sampai 5:30 kali ya. Nggak apa-apa ya Om Ziwa ya. Boleh Om, rumah dekat Om. Dia mau beli takjil kayak Om nih.
Oh itu ini untuk perawatan motor atau perawatan drone jangan pernah disemprot dengan cairan 4WD atau cairan-cairan lubrikasi lainnya. Karena Kontak cleaner. cairan-cairan 4WD atau cairan-cairan lubrikasi lainnya dia memang untuk besi tidak masalah, tetapi dia bermasalah kepada plastik. Jadi 4WD itu atau standar itu dia bisa menggetaskan atau melapukan daripada plastik pondasi daripada motor tersebut gitu. Jadi bagaimana cara perawatan motor yang baik dan benar? Cukup dengan kompresor angin aja Om. Cukup dengan kompresor angin, semprot debu-debunya jangan dicolok, hanya kompresor angin paling maksimal itu 0,75 psi. Setelah itu cukup dikeringkan aja di lap kering. Kemudian apabila eh, akan dilakukan lubrikasi motornya pernah nyemplung atau motornya oblak, maka carilah lubrikasi yang namanya silikon oil yang tidak merusak plastik seperti itu Om. Gitu. Oke. Izin tanya Om, ini Ya. kebetulan ada pertanyaan dari Om Syahrul yang biasa main di tambang nih Om. Ush. Jadi di tambang ini kadang-kadang kan nggak. Kita jawab pertanyaan dulu deh. Untuk umur durasi motor drone yang digunakan setiap hari di tambang bisa berapa lama? Dia 5.000 jam. Kalau di maintenance-nya metris 310, metris 300, metris 200 dia 5.000 jam. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya dari saya nih. Ini kan Iya. kebanyakan di tambang nih make Phantom, make Mavic 2 Pro, Mavic R2 gitu kan. Iya. Untuk biaya operasionalnya lebih murah lah daripada dia beli perusahaan beli Mavic Enterprise. Nah, sebetulnya dengan kedepannya seperti apa nih akan apa namanya kondisi drone-nya nih em, kuat nggak sih sebetulnya Om? Kalau menurut saya enggak Om, karena DJI sudah sudah mengklasifikasikan di mana ada drone untuk konsumer atau pemakaian biasa-biasa aja, sama drone untuk bekerja keras atau disebut dengan golongan drone enterprise Om. Karena apa yang membedakan? Yang membedakan adalah material, material pendukung, baik material motor, material plastiknya, itu yang membedakan Om. Terus apakah sah dipergunakan? Ya itu kembali kepada usernya masing-masing. Selama perawatannya dia dilakukan secara rajin, setelah pre-check before flight, kemudian cleaning after flight itu dilakukan secara benar, secara baik dan benar, saya rasa sih umurnya masih bisa dipakai secara panjang. Jadi gini, beberapa klien saya sebelum munculnya seri enterprise seperti sekarang, zaman dulu kan Phantom 4, Phantom 3 itu masih dipergunakan uh, untuk multipurpose, mau weddingan, mau main-main, mau hiburan, mau tambang, mau apa masih dipergunakan hal tersebut. Tapi apabila perawatannya dilakukan secara baik dan benar, umurnya bisa panjang kok, Om. Gitu, Om. Jadi apa sih yang bisa menyebabkan umur panjang? Setelah pergunaan, lakukan cleaning terhadap drone-nya. Baik drone-nya dibersihkan, motornya disemprot, penyimpanan drone tersebut diperhatikan, kondisi baterai diperhatikan, itu biasanya ada umur drone itu bisa dipakai panjang, gitu loh. Oke, siap Om. Berarti sebetulnya kalau mau pakai untuk mapping di pertambangan itu lebih baik yang seri Enterprise ya Om ya? Lebih baik seri Enterprise karena dalam seri-seri Enterprise itu sudah ada eh, maintenance warning-nya, Om. Oh Udah ada, gitu. udah ada notifikasi maintenance warning. Yang itu yang harus di reset itu ya Om ya? Betul. Oke, Jadi kapan ganti absorber, kapan ganti itu udah ada juklak maintenance-nya. Tapi kalau Tapi kalau di seri consumer, juklak maintenance-nya nggak ada. Dan kalau kita lihat secara material, sekilas sama tapi berbeda. Itu yang saya pernah bandingkan daripada Phantom 4 multispektral sama Phantom 4 biasa. Secara sekilas motornya sama, tapi motornya ternyata beda di bearing, Om. Gitu, Om. Oke, oke, paham Om. Gitu. Lalu eh, kalau orang tambang selalu bilang gini, saya tuh baterai tuh hanya tahan 2 sampai 3 bulan. Ya, Saya terbang misalnya sehari itu maksimal 8 kali. ya. Nah, ini cara cara kita jaga biar baterai nggak gampang kembung tuh gimana tuh Om?
Kalau saya belajar dari mereka tuh udah cabut masukin di tas gitu. Nah, sebetulnya yang benar tuh gimana sih Om? Ya kayak yang saya ceritakan di awal bahwasannya suhu dan perilaku terhadap baterai itu sangat berpengaruh. Di mana baterai itu akan cepat kembung kalau suhunya udah di atas 60 derajat Celcius gitu loh. Jadi gini, eh, orang tambang atau orang-orang yang bermain di daerah wind strike-nya tidak sesuai peruntukannya, karena setiap drone itu memiliki wind strike-nya sendiri atau daya tahan terhadap terhadap angin. Nah, apabila anginnya yang dilawan di luar daripada spesifikasi drone, maka dia akan menyedot tenaga baterai secara lebih keras atau drainnya lebih siretnya menjadi lebih besar. Di mana apabila siretnya menjadi besar, maka baterai akan panas. Kalau baterainya panas, maka baterainya akan kembung. Seperti itu, Om. Jadi perlu diperhatikan rata-rata teman-teman yang ditambang baterainya tidak sawit teman-teman yang kerja di sawit atau pegunungan. Kenapa? Karena kondisi tambang cenderung lebih panas dan cenderung lebih kotor dan lebih dipaksakan. Menurut saya sih seperti itu. Nah, teman-teman yang di sawit, mereka kondisi lingkungannya cenderung lebih dingin daripada ditambang, gitu loh Om. Dan tidak sekotor ditambang. Rata-rata teman-teman ditambang setelah menggunakan ya kayak Om tadi, simpan langsung aja di tas. Sedangkan kondisi baterai itu perlu pendinginan gitu loh. Siap. Kalau di tas itu kan langsung cepat gembung gitu loh. Kayak orang kepanasan pakai jaket ya Om. Betul loh. Nah untuk seri Mavic dimulai dari Mavic 2 itu ada seri Mavic 2 Enterprise di mana baterainya itu dibedakan antara baterai Enterprise dan baterai konsumer biasa. Baterai Enterprise memiliki fitur heating fitur apabila dia akan diterbangkan di tempat dingin dan memiliki material yang siretnya lebih besar daripada baterai-baterai konsumer. Gitu Om. Lebih kuat disedot anginnya Om. Betul Om. Kayak orang-orang main heli aja. Kalau orang main heli kan harus pakai baterai-baterai siret besar kalau dia main 3D Om. Wow. Gitu. Oke. Ini mengingat waktu udah tipis-tipis, saya tanya 2 pertanyaan lagi deh. Mana tadi? Oke. Saat menerbangkan drone di siang hari, drone landing motornya panas banget, tapi nggak ada notif di DJI Fly. Apakah aman? Tergantung panasnya berapa. Kalau disebut aman selama nggak ada notif, aman-aman aja Om. Cuman pengaruhnya itu apabila dia terbang di luar kemampuan yang telah ditentukan spesifikasinya oleh pabrikan, seperti misalnya kita terbang di wilayah angin yang sedang besar sekali, otomatis kerja motor menjadi lebih kencang untuk menjaga drone untuk tetap terbang dan daya baterai akan tersedot lebih cepat sehingga panasnya pun akan lebih ekstrim daripada yang seharusnya. Kalau sedang terbang kita mau melakukan apa? Yang perlu kita aware adalah sebelum terbang, apakah layak kita terbang di kondisi seperti ini atau tidak? Kita harus mengetahui hal-hal habit aware terhadap keadaan lingkungan sebelum terbang itu. Harus berkata tidak. Betul, harus berkata tidak daripada beresiko gitu loh Om. Gitu Om. Siap. Thank you Om. Berikutnya ini nih. Kalau drone nggak ada masalah, ini yang saya sampaikan di kelas. Kalau drone nggak ada masalah, nggak perlu update firmware gitu. Ya. Nah ini kan saya belajar kalau Map Phantom 3 ya terakhir tuh kita update terus, akhirnya jaraknya makin pendek ya. Itu kan menurut kami salah satu usaha untuk mematikan barang yang sudah di-discontinue. Menurut Om Ziba gimana Om? Beberapa bagian saya setuju Om, karena berdasarkan pengalaman update firmware itu memang apalagi drone-nya udah dinyatakan discontinue oleh pabrikan, maka salah satu cara yang paling halus pabrikan menyuruh kita mengganti drone adalah dengan cara melakukan update. Tapi apabila kita melakukan update tersebut, itu perlu diperhatikan apakah update tersebut itu ada efek minusnya atau enggak. Kalau saya, di sisi saya adalah selalu seperti ini. Apabila kita sudah nyaman dengan keadaan drone sekarang, baik keadaan jarak, baik keadaan fitur, maka saya tidak melakukan update. Gunakan existing selama mungkin. Selama senyaman mungkin.
Karena pabrikan salah satu cara membunuh produknya untuk kita usernya mengganti adalah dengan salah satu menambah fitur zona terbang makin lebih sedikit, kemudian memperkecil jarak jangkau remote. Jadi si wattnya itu dia sengaja diturunkan. Itu bisa dari software gitu loh Om. Oh itu main di wattnya Om ya? Betul. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, pertama kali Om beli drone jenis Phantom 3 atau Phantom 4 itu kita mendapatkan 32 channel di 2,4 GHz. Tapi setelah Om update itu hanya kita dapat 8 channel aja Om. Tidak lagi 32. Dimana kan 8 channel itu otomatis hopping sinyal apabila bermasalah kan menjadi lebih sedikit. Itu yang kita selalu lihat. Gitu. Dulu awal-awal Phantom itu kita punya 32 channel di frekuensi 2,4 dan di frekuensi 5,8 kita dikasih 6 channel. Gitu. Sekarang berapa Om kalau belum baru unboxing? Kalau sekarang 2,4 DJI hanya memberikan 8 kanal channel Om. 8. 8. Berarti kalau ada yang main 10 kusut. Kusut loh. Jangankan main 10, kita terbang di SCBD aja lebih wassalam. Makanya oleh karena itu DJI memperbarui protokol hopping sinyalnya seperti dari Lightbridge 1, Lightbridge 2, kemudian Wi-Fi 1, Wi-Fi 2. Kalau sekarang teknologinya OcuSync 1, OcuSync 2, OcuSync 3 sampai OcuSync 4. Paling tinggi sekarang OcuSync 4. Gitu. Oke. Kurang lebih saya paham. Ini mungkin mengingat waktu udah pendek, ada pertanyaan terakhir. Ini kadang-kadang suka muncul di layar, gimbal error, terus overload. Nah, ini kenapa dan enaknya diapain nih? Tergantung penyebabnya apa nih. Terkadang munculnya karena apa? Kalau misalnya kayak jenis Phantom 4, biasanya umur motor atau umur komponen udah tergerus. Karena kan setiap komponen itu ada umurnya sendiri, Om. Kemudian kebersihan daripada gimbal sendiri. Apakah gimbal tersebut pernah terkena pasir yang sehingga perlu dibersihkan? Itu kita harus mengetahui apa masalah awalnya, gitu loh Om. Jadi kalau gimbal overload, kita bisa ngeceknya dari kita rasakan, kita pegang pitch motor secara halus, apakah ada geredek-geredek, roll motor, kita bisa gerakan apakah ada geredek-geredek, yaw motor, kita bisa gerakan apakah ada geredek-geredek atau masuk pasir. Nah, bisa juga karena pasir gitu. Nah, bersihin pasir bisa dilakukan dengan kompresor angin saja, selama pasir itu tidak mengandung besi. Gitu. Tapi kalau misalnya kelemahan komponen, biasanya si kabel fleksibel ini kabel fleksibel atau kabel koaksial ini sudah dalam batas umur pemakaian. Karena kan kabel ini terus bergerak. Nah, kabel ini terus bergerak, pasti suatu saat dia akan putus gitu Om. Mau putus, biasanya muncul seperti itu Om. Oke, terima kasih. Siap. Ini Om, mungkin ini ada terakhir lagi nih. Apa Om, santai aja Om. Prabani, pernah baca bahwa baterai tidak disarankan di pesawat. Itu kenapa? Baterai tidak disarankan untuk di pesawat. Baterai boleh dibawa ke kabin maksudnya. Kabin. Baterai boleh dibawa ke kabin dengan batas ada regulasi pesawat yang menentukan batas berapa banyak baterai boleh dibawa ke kabin dengan dilakukan pada penyimpanan khusus, misalnya pada lipo bag battery yang original, kemudian baterai tidak dibawa dalam keadaan penuh gitu Om. Boleh, tapi ada batas maksimal boleh berapa banyaknya gitu. Siap. Sesuai surat edaran juga betul Om. Kawan-kawan semua untuk bawa baterai itu drone harus dibawa ke kabin. Bawaannya boleh 3. Jadi 1 baterai main sama 2 baterai cadangan. Kalau misalnya penerbangan melakukan dengan 2 buah baterai, misalnya seperti Matrix 300 maupun Matrix 350 yang sekali terbang bawa 2 baterai, berarti diperbolehkan untuk bawa 3 set atau 6 buah ya. Ini sekedar gambaran. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya untuk bisa ngabuburit bareng nih Om Zila. Siap Om. Mungkin sebelum kita tutup ada apa ya? Bujangan kali ya buat kawan-kawan yang tiba-tiba suka berobat gitu. Drone-nya suka rusak. Gimana Om? Silakan Om. Saya sih punya pesan seperti ini Om. Bahwasanya drone ini kita tidak bisa dianggap sebagai mainan. Tapi anggaplah drone ini sebagai alat yang untuk bisa memberikan keuntungan kepada kita
dan di mana memberikan keuntungan kepada kita dalam keadaan aman untuk kita dan aman untuk orang lain. Lakukan cek sebelum penerbangan, baik daripada kesehatan baterai, kesehatan drone, dan kesehatan sistem. Kemudian bersihkan drone setelah penerbangan. Itu aja. Karena dengan kita memperhatikan drone ini kita sayang, maka umur drone akan menjadi panjang dan semoga drone ini menjadi manfaat bagi diri kita dan bagi semua orang. Intinya terbang dengan tanggung jawab dan setiap penerbangan pastikan harus sudah punya lisensi, Om. Karena lisensi itu penting, Om. Bukan hanya penting untuk SIM-nya aja, tapi pengetahuan apa yang boleh, apa yang tidak, dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu, Om. Ya, terima kasih banyak Om. Itu Martin tolong di copy ya. Ini kebetulan yang jadi kuncen drone nih. 40 sekian baterai, 11 drone. Masih sama-sama belajar kita, Om. Ya, Om. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Mengingat ini udah waktunya, kalau orang bilang berburu takjil ya Om ya. war takjil, war. Semoga belum habis ya. Memasuki waktu 5.27, 5.30, kami dari Brand Edutech mengucapkan terima kasih atas kehadiran khususnya pada Hobbyholic Om Ziba dan juga kawan-kawan. Mohon maaf apabila memang ada kekurangan dari kami di dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Ya, sama-sama teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Om Ziba. Terima kasih semuanya. Selamat sore Om semua. Selamat berbuka. Sama-sama. Semuanya, terima kasih. Om, thank you Om. Selamat berbuka Om. Selamat berbuka Om. Terima kasih Om. Langsung Zoom. Jangan lupa kopi Om. Novan mokel mulu, Novan. Woi. Bukber tampur. Ayo gaskeun. Lagi di Gunung mana Om Novan? Lagi di Gunung Salak. Mokel mulu Novan. Puasa ini. Tumben. Alhamdulillah. Tumben puasa. Puasa ini. Temen sih yang puasa. Kacau. Oke. Oke, izin live teman-teman. Ya, semuanya ya. Bye. Ayo. Oke. Gue bikin dudukan